Spider-Man menjadi salah satu superhero yang disukai para penggemar, khususnya mereka yang mengikuti kisah Marvel. Memiliki ciri khas dengan berayun melewati gedung pencakar langit dan menangkap para penjahat dengan gaya akrobat yang elegan, menjadi salah satu daya tarik dari karakter satu ini. Dengan sifatnya yang baik dan bijaksana, pasti kalian menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kehadirannya. Tapi tidak dalam video kali ini, karena mungkin anggapan kalian kurang tepat. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas mengenai sisi gelap dari varian Spider-Man yang jauh dari kata ramah. Dunia multiverse memang sangat luas, dan dari sana terdapat kisah Spider-Man yang jauh dari kata bijaksana. Varian Spider-Man ini terlihat berbahaya, mengerikan, dan juga menyeramkan. Bahkan tidak jarang mereka menculik, menyiksa, dan membunuh juga memakan manusia. Nah, siapa saja varian Spider-Man yang mengerikan ini? Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kombinasi antara Ghost Rider dan Spider-Man? Ya, kalian akan mendapatkan satu sosok bernama Ghost Spider. Wujud dari karakter ini terlihat sangat mengerikan. Tubuhnya berwarna putih dengan tengkorak menyeramkan dan dilengkapi dengan api biru yang menyala, menjadikannya salah satu Spider-Man dengan penampilan mengesankan, tapi kalian jangan langsung menilai buruk dengan sosok satu ini. Ghost Spider adalah bentuk versi baik dari sosok Peter Parker yang sebelumnya berambisi untuk menjadi sosok Spider-Man yang paling kuat. Bahkan, dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan keinginannya. Ghost Spider sejatinya adalah Peter Parker dari Earth 11638. Dia dikisahkan tidak pernah kehilangan Paman Ben. Bahkan, pamannya itu malah melatihnya dan menjadikannya sebagai versi Spider-Man yang paling kuat. Selain itu, Peter Parker di universe ini dikisahkan sebagai pria kaya raya dan memiliki perusahaan teknologi bernama Parker Technologies. Awalnya, Peter Parker menjadi Spider-Man biasa, selayaknya varian Spider-Man lainnya. Dia biasa disebut sebagai The Amazing Spider tanpa menggunakan kata man di belakangnya. Suatu ketika, Spider-Man dari Earth 616 atau Earth utama tiba-tiba berpindah menuju universe dari Amazing Spider bersama dengan Bruce Banner dan juga Deadpool. Siapa sangka, dunia ini adalah dunia yang sempurna bagi Peter Parker. The Amazing Spider dianggap sebagai pahlawan hebat yang sangat dihormati seluruh warga kota, tanpa ada pengaruh negatif dari J. Jonah Jameson yang selalu mengabarkan Spider-Man sebagai penjahat. Peter Parker adalah pria yang mapan dengan posisinya sebagai pemimpin perusahaan, dan yang paling penting, dia bisa bertemu dengan Paman Ben yang masih hidup, berbeda dengan takdir Paman Ben di universe aslinya. Singkat cerita, Peter Parker dari Earth utama diminta untuk menggantikan posisi The Amazing Spider yang pada saat itu sedang dalam kondisi cedera. Dengan peran barunya, Peter Parker bisa mengamankan kota meskipun bukan kota aslinya. Performa dan kelihayan Peter dalam memerangi kejahatan semakin menambah reputasi dari The Amazing Spider, dan seluruh warga kota percaya bahwa mereka memiliki pahlawan super yang sangat bisa diandalkan. Namun, keanehan mulai terasa ketika dia masuk ke dalam perusahaan Parker Technologies. Peter menemukan sejumlah data dari varian Spider-Man lain yang sempat terjebak di universe ini, sama seperti dirinya. Sampai ketika puncak permasalahan dia temukan, Peter yang mengunjungi Paman Ben malah diberi obat bius, lalu kemudian disandra. Paman Ben ingin agar The Amazing Spider alias keponakannya bisa menjadi Spider-Man yang lebih kuat, dan cara yang ditempuh adalah dengan menyerap kekuatan milik Spider-Man dari Earth utama. Perdebatan mulai terjadi sampai Peter berhasil lepas dari tali pengekang, membuatnya melawan The Amazing Spider. Namun dengan perkataan dan motivasi yang bisa menggetarkan hati variannya, Peter bisa menyadarkan The Amazing Spider dari pengaruh jahat pamannya. Dalam situasi yang mulai memanas, Paman Ben ingin menempelkan mesin penyerap kekuatan kepada Peter, tapi malah mengenai keponakannya sendiri. Pada akhirnya, The Amazing Spider tewas dan Peter Parker harus menggantikan posisi variannya itu selama dia tinggal di universe ini. Bisa dibilang, Paman Ben adalah tokoh jahat dalam cerita ini. Mirip seperti dengan Aaron Davis alias Paman dari Miles Morales. Namun yang membedakan, Paman Ben memanipulasi keponakannya untuk membangun mesin yang mampu mendatangkan varian Spider-Man dari universe lain untuk diserap kekuatannya. Lantas, bagaimana The Amazing Spider bisa berubah menjadi Ghost Spider?
Nah, singkat cerita, ada Dr. Bruce Banner dari universe ini yang ternyata adalah seorang Sorcerer Supreme, bukannya Dr. Strange seperti yang terjadi di universe utama. Dia harus melawan monster alter egonya yang mana adalah Infernal Hulk, sosok varian Hulk jahat yang tinggal di neraka. Sampai ketika Bruce Banner tewas setelah bertarung melawan Infernal Hulk, dalam wujud astralnya, Bruce Banner membimbing Peter Parker dan memberinya kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan sekali lagi. Bruce memberikan roh terkutuk dari jiwa yang sudah bertobat, merubah Peter Parker yang semula adalah The Amazing Spider menjadi sosok Ghost Spider. Sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa terima kasih, Ghost Spider memperbaiki mesin teleportasinya dan mengembalikan sejumlah karakter yang dia pindahkan agar kembali pulang menuju universe aslinya. Informasi ini berasal dari komik Spider-Man Annual Issue 38 dan Incredible Hulk Annual Volume 1. Jadi jika kalian penasaran dengan kisahnya, kalian bisa langsung baca kedua komik tersebut. Selanjutnya, ada sosok Spider-Man jahat yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Kita semua pasti mengetahui bahwa Peter Parker adalah sosok manusia pertama yang terikat dengan sembiot alien luar angkasa yang dikenal dengan Venom. Namun selain Peter, ada juga sejumlah karakter lain yang juga sempat menjalin kontak dengannya. Nah, tahukah kalian, ternyata ada satu penjahat super yang juga bergabung dengan sembiot ini, dan dia adalah Mac Gargan alias Scorpion. Kisah ini diceritakan dalam komik Dark Avengers Issue 1 yang rilis pada Januari 2009 lalu. Garis besarnya mengisahkan kegagalan Avengers dalam mengatasi invasi para Skrull dalam event Secret Invasion. Masyarakat tidak lagi percaya dengan Avengers, sementara Norman Osborn bisa mencuri hati masyarakat dengan membunuh ratu dari spesies Skrull jahat. Karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, Norman Osborn kemudian membentuk tim Avengers-nya sendiri yang diisi oleh sejumlah supervillain sekaligus sekutunya. Dark Avengers versi pertama terdiri dari para supervillain atau antihero yang menggantikan posisi dan menyerupai peran dari member Avengers yang asli. Bullseye menjadi Hawkeye, Daken menjadi Wolverine, Moonstone menjadi Captain Marvel, Ares menjadi Thor, dan juga ada Sentry. Sementara Norman Osborn menjadi pemimpinnya dan mengenakan setelan Iron Man, dan dia menyebut dirinya sebagai Iron Patriot yang baru. Dan satu lagi anggota dari tim ini, dia adalah Venom dengan Mac Gargan sebagai hostnya dengan tujuan menggantikan posisi dari Spider-Man. Singkat cerita, setelah meninggalkan host sebelumnya, sembiot Venom melacak Mac Gargan alias Scorpion. Setelah keduanya berdiskusi, Mac Gargan setuju untuk terikat dengan sembiot itu dan menjadi host Venom yang baru meskipun dia tidak memiliki kendali sebanyak host Venom sebelumnya. Wujud dari gabungan karakter ini menampilkan Venom dengan postur tinggi besar raksasa dan terlihat sangat beringas, menjadikannya lebih seperti monster daripada pahlawan super. Guna menyempurnakan wujud dari Venom dan Scorpion agar mirip dengan Spider-Man, Norman Osborn memberikan serum khusus racikannya kepada Mac Gargan, di mana dengan serum tersebut, tubuhnya bisa berubah menjadi lebih ramping, menyerupai wujud dari Spider-Man dengan kostum sembiot hitamnya. Berbeda dengan Spider-Man yang ramah dan tidak sampai membunuh musuhnya ketika bertarung, Spider-Man versi Mac Gargan justru kebalikannya. Dia adalah versi Spider-Man yang sangat kejam dan haus darah, yang menodai nama dan reputasinya sendiri sampai Mac Gargan kehilangan sembiotnya. Sifat kejam yang diperlihatkannya tentu tidak mengherankan. Mac Gargan sejatinya adalah kriminal, sedangkan Venom adalah sembiot haus darah yang gemar memakan otak manusia. Maka jika keduanya dikombinasikan, hal kejam dan tidak manusiawi pasti akan diperlihatkan. Mac Gargan bukanlah satu-satunya supervillain Spider-Man yang berubah menjadi Spider-Man. Ya, ada Dr. Octopus yang berubah menjadi Spider-Man paling unggul atau yang biasa disebut sebagai Superior Spider-Man. Kisah ini terjadi dalam komik Amazing Spider-Man Issue 698, rilisan tahun 2013 lalu. Tepat ketika semuanya berjalan dengan baik untuk Peter Parker, sesuatu yang buruk kemudian terjadi. Ketika mengunjungi Dr. Otto Octavius yang sekarat, Peter tiba-tiba bertukar pikiran dengan Dr. Octopus itu. Insiden ini menyebabkan Otto Octavius kembali hidup dan menguasai tubuh Peter Parker. Sementara Peter hanya bisa terbaring lemah, mengandalkan obat dan alat medis yang canggih guna menunda kematiannya. Singkat cerita, tepat sebelum Peter meninggal, Otto menemukan arti sebenarnya dari ungkapan "With great power comes great responsibility" melalui ingatan Peter yang mengerikan. Jadi dia memutuskan untuk hidup sesuai dengan warisan Peter Parker dan menjelma menjadi Superior Spider-Man yang memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan. Selama mereka bertukar tubuh, Otto Octavius melakukan semua hal yang dia bisa,
Tetapi caranya yang kejam dalam menghukum penjahat dengan cepat membuat marah semua orang yang semula mencintai Spider-Man. Sementara ketika dia mengira sudah berbuat baik, pada kenyataannya dia malah merenggut kebebasan orang-orang. Ini menyebabkan terbentuknya pasukan khusus yang dikirim untuk menghentikannya. Dipimpin oleh Green Goblin, pasukan khusus mulai menyerangnya, menyebabkan Odo menyadari sejumlah kesalahannya. Sampai ketika akhirnya terungkap bahwa kesadaran Peter berada di dalam tubuhnya, Odo Octavius mengorbankan dirinya, membiarkan Peter Parker untuk menjadi superior Spider-Man yang sejati. Selama bertahun-tahun, Spider-Man seringkali menghadapi musuh dan anti-hero yang memiliki tujuan jahat dan berseberangan dengan dirinya. Lantas, bagaimana jika dia harus melawan dirinya sendiri? Semua ini dikisahkan dalam komik lawas berjudul Spidey Super Stories issue 25 yang rilis pada Mei 1977 silam. Webman pada dasarnya adalah kloningan langsung dari Spider-Man yang diciptakan oleh Dr. Doom, sosok ilmuwan jenius yang juga menguasai ilmu sihir. Semua itu terjadi ketika Spider-Man berdiri tepat di depan cermin khusus yang sudah dipersiapkan oleh Dr. Doom. Cermin ini sejatinya adalah Twin Machine yang dimanfaatkan untuk membuat salinan dari Spider-Man. Hanya saja, sama seperti dengan bayangan di dalam cermin yang berlawanan dengan posisi asli seseorang ketika dia bercermin, kloningan ini juga memiliki sifat yang berlawanan dengan Spider-Man. Selain itu, motif pada kostumnya juga berlawanan, menampilkan desain warna yang terbalik dari Spider-Man asli. Dr. Doom kemudian memerintahkan Webman untuk pergi dan menangkap Spider-Man. Spider-Man terpaksa menghadapi Webman, tetapi dia lebih unggul karena Webman adalah kebalikan dari Spider-Man yang jenius. Ya, sosok ini ternyata cukup bodoh dan berlawanan dengan Peter yang memiliki pemikiran jenius. Pada akhirnya, Webman gagal dengan misinya. Dia kembali ke Dr. Doom dengan tangan kosong. Tetapi penjahat itu memutuskan untuk terus membuat duplikat Spider-Man lainnya. Untuk menghentikan semua ini, Spider-Man harus menghancurkan Twin Machine dan menangkap Dr. Doom, mencegahnya membuat kloningan-kloningan lain yang tentunya berbahaya jika terus dibiarkan. Dan video kali ini kami tutup dengan Ero alias The Other. Sosok ini digadang-gadang sebagai varian Spider-Man yang jahat dan yang paling kuat. Nah, jika sebelumnya kalian mengetahui Moon Knight yang berhubungan dengan dewa Mesir bernama Khonshu sebagai mentor sekaligus sumber kekuatan bagi Moon Knight, dalam kisah Spider-Man ternyata juga terdapat dewa yang serupa. Ya, Ero atau The Other sejatinya adalah dewa laba-laba totemik yang sangat kuat yang terhubung ke dalam jaringan kehidupan dan takdir alias Web of Life and Destiny dengan tujuan aslinya yang masih belum diketahui. Namun yang pasti, sebagai dewa laba-laba, dia memberikan kekuatan sangat besar kepada host atau Spider-Man yang terpilih. Spider-Man yang terikat dengannya bahkan dapat berubah menjadi monster laba-laba humanoid ketika mereka sedang dalam bahaya atau sedang marah, membuktikan bahwa The Other adalah entitas yang mengerikan dan super kuat. Dalam komik Friendly Neighborhood Spider-Man issue 4 misalnya, Peter Parker mulai mengalami mimpi dan gejala aneh yang berhubungan langsung dengan Paman Ben juga laba-laba. Pada saat yang sama, Peter harus dihadapkan dengan super villain lintas dimensi bernama Morlun. Dalam pertarungan ini, Morlun memukuli Spider-Man dengan sangat parah sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Super villain itu ternyata memang gila, dia bahkan mendatangi Peter di rumah sakit untuk menuntaskan pertarungan mereka. Perkelahian kembali terjadi dan Peter berhasil membunuh super villain itu bertepatan dengan sisa nafas terakhirnya. Disinilah peran The Other muncul. Dewa dengan bentuk gabungan dari banyak laba-laba kecil itu memberikan kesempatan hidup kedua untuk Spider-Man bahkan tanpa sepengetahuannya. Mayat Peter dikerumuni ribuan laba-laba kecil bersamaan dengan kekuatan yang sudah ditingkatkan. Semuanya berkat pertolongan dari entitas tersebut. Sampai pada akhirnya, Peter menemukan siapa sosok The Other di dalam sebuah gedung terbengkalai. Namun karena Peter merasa tidak yakin dengan entitas itu, dia memutuskan untuk menolak kehadirannya. Pertarungan seketika terjadi dan di tengah-tengah pertikaian, The Other sempat menceritakan bagaimana dia menghidupkan Spider-Man. Ternyata, sosok ini menginginkan evolusi bagi Peter Parker, termasuk memberikan sengatan di kedua tangannya. Singkat cerita, Peter menganggap semua itu berlebihan. Dia menolak evolusi dan tambahan kemampuan serta kekuatan dari The Other. Sosok dewa laba-laba itu kemudian mencari inang yang baru dan salah satunya adalah Scarlet Spider. Dan itulah 5 Spider-Man paling jahat dan paling mengerikan yang kami rasa wajib untuk kalian ketahui. Sebenarnya masih ada banyak varian lain yang cocok dimasukkan ke dalam list dari video ini. Kami sengaja simpan untuk video selanjutnya, jadi silakan komen bagi kalian yang menginginkan untuk dibuatkan part 2-nya.
Nah, dari daftar di atas, mana varian Spider-Man yang paling menarik bagi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar beserta dengan alasannya agar semua yang membaca bisa mengetahuinya. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.